Hai, apa kabar semuanya? Rutinitas kita setiap hari bermacam-macam bentuknya. Tapi bisa jadi monoton itu-itu saja. Lalu pada akhirnya kita bosan. Tidak peduli betapa banyak materi yang dihasilkan dari pekerjaan itu. Apakah Anda pikir semua orang kaya bahagia? Tidak, sama sekali tidak. Kebahagiaan dan kebermaknaan hidup tidak diukur dari situ. Nah, kali ini saya mau membicarakan satu filosofi hidup orang Jepang agar kehidupan itu bermakna dan kita menjalani hari-hari dengan kebahagiaan yang hakiki. Apa nama prinsip hidup itu? Namanya adalah Ikigai. Kita akan bahas apa itu Ikigai dari satu buah buku karangan Ken Mogi, judulnya The Book of Ikigai. Well, kenapa saya pilih buku ini? Karena penulisnya adalah langsung orang Jepang dan bahkan Ken Mogi ini adalah seorang brain scientist. Jadi menurut saya, Ken Mogi adalah orang yang tepat untuk menjelaskan Ikigai itu kepada kita. Ikigai adalah istilah Jepang untuk menjelaskan kesenangan dan makna kehidupan. Secara harfiah, Iki artinya untuk hidup dan Gai artinya alasan untuk hidup. Menurut hasil-hasil riset, warga Jepang yang memiliki Ikigai memiliki angka harapan hidup yang lebih tinggi. Usia mereka lebih panjang, mereka juga lebih bahagia, dan mereka juga memiliki etos kerja yang luar biasa. Dalam bahasa Jepang, Ikigai digunakan dalam berbagai konteks dan dapat diterapkan pada hal-hal kecil di keseharian selain target-target dan prestasi besar. Dalam artian kesuksesan dalam definisi yang umum bukanlah prasyarat untuk memiliki Ikigai. Ikigai terbuka bagi setiap orang. Ken Mogi dalam buku ini menjelaskan bahwa pada dasarnya Ikigai itu memiliki 5 pilar. Pilar yang pertama adalah awali dengan hal yang kecil. Orang-orang Jepang yang sudah memiliki Ikigai, mereka akan mengawali hari dengan hal-hal kecil atau sederhana, tapi hal tersebut sangat membahagiakan mereka. Meski misalnya hanya dengan melakukan minum teh di pagi hari, tidak perlu sesuatu yang besar dan mengubah. Lakukan hal kecil lalu nikmati. Pilar yang kedua adalah bebaskan dirimu. Orang yang memiliki Ikigai, dia tidak dapat dikekang oleh pendapat dan perspektif orang lain. Mereka seperti anak kecil, mereka menikmati hidup mereka apapun kondisi yang terjadi. Ini yang membuat salah satunya mereka memiliki daya tahan yang sangat kuat dalam kehidupan. Prinsip yang ketiga adalah keselarasan dan kesinambungan. Di Jepang, ada seorang bernama Jiro Ono. Jiro Ono adalah orang yang menjamu Barack Obama, Presiden Amerika kala itu, di restoran sushinya. Pemerintah Jepang memilih restoran Jiro Ono karena reputasinya yang sangat luar biasa dalam membuat dan menyajikan sushi. Jiro Ono bisa menemukan Ikigai hanya dari menyuguhkan tuna terlezat bagi pelanggannya, sehingga pelanggannya itu tersenyum atau merasakan hawa sejuk menyegarkan udara kala fajar saat dia bangun dan bersiap pergi ke pasar ikan Sukuji. Ono bahkan bisa menemukan Ikigai dalam secangkir kopi yang diseruputnya sebelum mengawali hari, atau pada berkas sinar mentari yang menembus di daunan pohon saat dia berjalan menuju restorannya di pusat kota Tokyo. Ono pernah mengatakan bahwa dia berharap untuk mati selagi membuat sushi. Bagi sebagian orang, bangun dari ranjang bukanlah masalah. Bagi yang lain, itu tampak sulit dilakukan. Ikigai terkadang juga diekspresikan sebagai alasan untuk bangun di pagi hari. Ikigai lah yang memberikan kita motivasi berkelanjutan untuk menjalani hidup, atau bisa juga dibilang Ikigai lah yang memberikan hidup yang membuat kita bersemangat menyambut kedatangan setiap hari baru. Prinsip atau pilar yang keempat adalah kegembiraan dari hal-hal kecil. Pilar ini sangat sejalan dengan pilar yang pertama, yakni awali dengan hal-hal yang kecil. Hal sekecil apapun yang kita lakukan dengan gembira. Seperti minum teh di pagi hari, berjalan kaki, membuat sesuatu, dan sebagainya. Lakukan dengan bahagia. Nikmati hal tersebut. Orang Jepang punya satu prinsip, namanya adalah kodowari. Kodowari adalah awali dengan hal-hal kecil, tanpa perlu menjustifikasi upaya bagi skema-skema besar apapun. Prinsip atau pilar yang kelima adalah hadir di tempat dan waktu sekarang. Apapun yang kita lakukan, pekerjaan pada waktu itu, maka rasakan, nikmati, dan miliki flow-nya.
Semua orang-orang besar dan karya-karya besar itu dibuat dengan suatu sikap hadir di tempat dan waktu yang sekarang. Karena mereka menikmati membuat itu. Betul-betul merasakan flow dalam mengerjakan sebuah karya. Dan itu adalah bagian dari prinsip atau pilar yang kelima dari Ikigai. Nah, untuk menutup pembahasan ini, kita tentu berpikir, bagaimana cara kita untuk memiliki Ikigai? Nah, pada dasarnya Ikigai itu memiliki 4 unsur. Unsur yang pertama adalah passion, ya, atau kegemaran. Yaitu adalah bidang yang kita sukai atau kita minati apa. Apa yang jika kita melakukan itu, kita siap untuk berlama-lama dengannya, kita siap untuk bangun pagi hari untuk hal tersebut. Itu adalah hal yang sangat kita sukai. Kita bisa mencari passion kita di mana. Yang kedua adalah misi, ya, yaitu bidang yang dibutuhkan masyarakat. Apa misi kita? Bidang apa sebetulnya yang dibutuhkan oleh masyarakat? Di bidang apa suatu upaya masyarakat untuk bisa hidup lebih baik misalnya. Dan itu dibutuhkan oleh masyarakat. Itu adalah misi. Nah, yang ketiga baru adalah pekerjaan, ya. Pekerjaan apa yang kita lakuin itu karena kita dibayar untuk melakukannya, ya. Nah, itu pekerjaan. Jadi kita lakukan sesuatu, kita dibayar untuk melakukannya. Akan jauh lebih baik kan kalau yang kita lakukan itu dan kita dibayar untuk itu adalah passion kita. Ya, kita menikmati melakukan itu dan kita dibayar juga untuk melakukan itu. Nah, yang keempat itu adalah profesi. Ya, bidang keahlian yang sesuai dengan ketiga unsur yang di atas tadi. Nah, kita harus mengenali keempat unsur ini, maka kita akan bisa untuk menemukan pada akhirnya juga Ikigai kita. Untuk lebih lengkap dalam memahami ini, teman-teman bisa baca buku The Book of Ikigai. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.